Mas, dari YLKI sendiri melihat adanya wacana ini atau kebijakan ini, Mas, lebih banyak yang protes atau justru sepakat dengan apa yang disampaikan PPATK di masyarakat ke YLKI? Ya, terkait dengan langkah PPATK tentu kami lihat bahwa tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian bagaimana mempertimbangkan aspek perlindungan konsumen terkait dengan hak informasi, terkait dengan pemblokiran itu sendiri. Yang kedua, kita melihat bahwa dengan pemblokiran ini masyarakat merasa dipersulit. Kalau misalkan melakukan pembukaan dan sebagainya gitu. Yang ketiga sebenarnya dalam pemblokiran ini harusnya lebih selektif gitu. Mana memang rekening itu dormon memang sebagainya, tapi juga ada juga yang mungkin tidak melakukan tindak pidana dan juga ini melakukan tabungan jangka panjang. Nah itu yang harus kita lindungi dan juga yang itu yang harusnya tidak diblokir. Sehingga konsumen yang mengendapkan untuk jangka waktu lama itu masih bisa dilakukan tabungan maupun transaksi. Karena apa? Ya. Ini terkait dengan jasa keuangan itu sangat sensitif, apalagi menyangkut dengan perbankan. Ketika memang ada kejadian seperti ini dan sebagainya, itu bisa saja nanti berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terkait dengan penyimpanan uang di bank gitu. Bisa aja nanti orang-orang bisa menarik uangnya gitu, karena khawatir was-was bahwa nanti di kemudian hari akan diblokir seperti ini. Dan ini harus dijawab oleh pemerintah dalam hal ini sehingga kepercayaan masyarakat tidak menurun. Itu yang harus Baik. bagaimana ke depan diperhatikan gitu. Hal semacam ini ke depan memang harus menjadi evaluasi kita bersama gitu. Kalau untuk untuk judi online ya kita sepakat judi online. Apakah dengan caranya pemblokiran seperti ini? Apakah ada cara lain dan sebagainya? Itu yang harus kita diskusikan sehingga dalam melakukan melangkah ke depan harus kepastiannya harus clear dan juga ini masyarakat eh, tidak was-was gitu. Apalagi sekarang banyak juga yang di masyarakat, di YLKI, dan juga di media sosial, oh ini kan tabungan sudah lama gitu. Tabungan sudah lama dan untuk jangka waktu tertentu. Tiba-tiba mereka ingin menggunakan, dia nggak bisa memblokir. Ketika membuka blokir, ini kesulitan, harus lapor ini, harus syarat ini. Loh, mereka kan nasabah gitu. Harusnya mereka dipermudah dalam hal membuka blokiran dan sebagainya. Kalau misalkan itu bukan adalah tindak pidana. Nah, hal Baik. semacam ini harus difasilitasi oleh negara. Negara juga harus adil membuka posko atau krisis Baik. center terkait dengan kalau memang kejadian ini rekening itu bukan digunakan sebagai pidana. Nah, harusnya negara hadir bagaimana? Negara yang harus memulihkan, bukan konsumen sendiri Oke. yang harus memulihkan itu Nanti sendiri. ya, nanti itu Mas Rio yang mau saya tanyakan ke Pak Natsir. Berarti biar masyarakat yang punya rekening, misalnya tabungan begitu yang tidak digunakan, nah biar tidak was-was uangnya akan kemana, bagaimana langkah yang harus diambil pemerintah? Tapi Pak Natsir jangan dijawab dulu, kita lanjutkan usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi. Kembali kami lanjutkan perbincangan bersama dengan kedua narasumber kami, Pak Natsir dan Mas Rio masih tergabung bersama kami? Baik, masih tergabung ya Pak. Saya mau melanjutkan lagi nih Pak, pertanyaan tadi. Kalau misalnya ada yang merasa was-was ketika rekeningnya itu terblokir, padahal biasanya rekening itu hanya untuk menaruh tabungan saja. Bagaimana memastikan bahwa itu tidak akan hilang Pak uangnya Pak? 100% aman, Mas Jason. Jadi jangan khawatir, jangan panik ya. Saudara-saudara kami yang rekeningnya dihentikan sementara, itu dijamin 100% uang aman, tidak ada satu peser pun yang hilang. Nah jadi yang kita hentikan sementara itu adalah rekening yang di atas 5 tahun tidak aktif itu jumlahnya 31 juta rekening. Jadi bukan 3 bulan atau apa gitu ya. Artinya satu hari pun kalau indikasi rekening itu dialiri uang hasil kejahatan itu langsung dihentikan sementara oleh PPATK. Begitu Mas Jason. Oke. Dan tadi Nah, Mas Rio menyebutkan bagaimana supaya konsumen dilindungi dan seterusnya ya. Memang kita akui ya bahwa ada eksis-eksis ya yang terjadi. Tapi itu eh, artinya dengan fungsi ataupun manfaat yang jauh lebih besar yang saya sampaikan tadi itu tentu artinya kami juga dengan rendah hati ya meminta eh, kesediaan dari saudara-saudara kita ya untuk memaklumi dengan keadaan yang ada begitu ya.
Tapi Hmm. yang lebih penting dari situ adalah kita melihat banyak manfaat dari penghentian sementara ini dilakukan. Tadi sudah saya sampaikan juga bagaimana eh, angka judi online, perputaran dari judi online itu langsung drop begitu kita lakukan penghentian sementara. Begitu, Mas Jason. Baik, Pak Natsir, kalau misalnya ada saya deh contohnya, rekening saya diblokir. Saya merasa bahwa saya tidak pernah menggunakan rekening itu untuk kegiatan yang ilegal atau transaksi yang ilegal. Saya mau nih rekening saya dipulihkan lagi. Itu prosesnya akan seperti apa, Pak? Sederhana dan gampang. Jadi ya kita kan sudah siapkan gitu ya untuk diisi form, diisi secara benar dan dikirimkan. Juga bisa mendatangi bank-bank tempat dia membuka. Nanti petugas bank yang akan bantu. Jadi ada yang hanya sehari dihentikan langsung bisa dibuka gitu. Dan memang ada waktu yang perlu kita lakukan verifikasi ya. Nah, kalau saya lihat yang banyak eh, ungkapan-ungkapan di media sosial, itu juga banyak ya diantaranya ya, kami lihat itu mereka memanfaatkan situasi, Mas Jason. Jadi Hmm. dia memiliki rekening yang memang terindikasi melakukan tindak pidana. Dengan kesempatan yang ada ini, ribut-ribut soal penghentian sementara, dia memanfaatkan untuk rekeningnya juga bisa dibuka. Nah, seperti itu. Oke, Tapi yang jadi pasti prosesnya itulah tidak lama ya, ya. melindungi eh, rekening dari saudara-saudara kita itu agar tidak digunakan sebagai alat kejahatan. Coba Baik, tuh Mas Rio sekali-sekali itu datang ke kampung-kampung ya. Lihat ya. bagaimana kesulitan petani kita, nelayan kita yang rekeningnya digunakan untuk tindak pidana. Dalam hukum ya, pemilik rekeninglah yang bertanggung jawab atas Baik. transaksi dari Hmm. sebuah rekening. Nah, kita Hmm. lihat banyak di sana di kampung-kampung itu ya, petani bolak-balik ke kantor polisi karena rekeningnya terindikasi tadi Nah, dilakukan tapi tindak pidana. Nah, gini, Pak saya Natsir, mohon maaf, lanjutkan saya sedikit, potong Pak Mas Natsir. Jason, ya. Iya, Saya kalau sedikit misalnya saya ini, lanjutkan ini supaya menangkap iya, iya, iya. persoalan itu secara utuh Kami ya. tangkap poinnya, Dan Pak Natsir. Tapi pertanyaannya juga begini, apakah rekening-rekening yang tadi dianggap PPATK ini rekening harus diblokir? Apakah memang juga punya data siapa misalnya pengirim dana ke rekening tersebut, transaksinya seperti apa? Ada data-data seperti oh itu yang iya, spesifik yang dipunyai nah PPATK? banyak yang terungkap tuh Mas Jason. Bagaimana misalnya bandar-bandar pengepul uang judi online itu yang sudah kita hasil analisis hasil pemeriksaannya kita sampaikan penyidik dan kemudian teman-teman penyidik menggulung dari para pelaku kejahatan tadi. Sudah Baik. banyak kan yang di penjara, sudah banyak uang yang disita, bahkan uang-uang hasil kejahatan yang dilarikan ke luar negeri itu juga bisa sudah kita Oke. selamatkan seperti itu.